tinggalkan surgamu. Dia tahu tujuannya, ke bukit Golgota yang sepi, mati untuk mengganti aku. Dari atas, dia tinggalkan surga mulia. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu tujuannya, ke bukit Golgota yang sepi, mati untuk mengganti aku. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang, kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada suka kita, kalau bukan kasih. Bait yang kedua, di atas salib dia ingat. Di atas salib dia ingat, pencuri di sisinya, dengan kasih dia berkata, hari ini kau ke Firdaus. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang, kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada suka kita, kalau bukan kasih. Sekali lagi, kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang, kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada suka kita, kalau bukan kasih. Puji nama Tuhan. Kita masih akan tetap memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 43. 43 dari nyanyian rohani. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, biar di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Dari atas, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, ini
seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati lagi dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati nama Tuhan. Kita menghadapi keadaan dunia yang sudah semakin bergelora, semakin tidak ada damai. Tetapi kalau kita di dalam bait Tuhan tergembala dengan sungguh-sungguh, ada kasih Tuhan yang selalu memberikan kita damai sejahtera yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Mari kita sama-sama berdiri menaikkan pujian ini satu kali lagi. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Seumur hidupku kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati. Sekali lagi dari atas. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ku minta kepada Tuhan. Tuhan seumur hidupku kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh, terlebih menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, kita semakin mantap untuk tergembala dengan sungguh-sungguh dalam firman pengajaran yang benar. Sering sekali Bapak Gembala mengatakan, jangan sampai kita mendengarkan suara asing. Suara asing saat kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara asing, maka kita akan goyah terhadap firman penggembalaan. Tetapi mari sekali lagi, biar hari-hari ini kita sungguh-sungguh semakin dimantapkan di dalam penggembalaan dalam firman pengajaran yang benar. Mulai dari saya setiap pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, jangan goyah oleh apapun, baik oleh perkara jasmani dan oleh apapun itu jangan digoyahkan. 48 nyanyian pesalu, bawalah hidupku untuk digembalakan. Nomor 48 nyanyian pesalu. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pastor. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai baik yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan.
bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai baik. Yang ketiga, oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuat. Sekali lagi, bait yang ketiga, oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai tahap. Puji nama Tuhan. Kalau kita tidak bimbang terhadap firman penggembalaan, maka kita akan selalu berada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mampu memberikan kita masa depan yang indah, yang mampu menjamin kehidupan kita. Kita akan menaikkan satu pujian, tangan Tuhan yang pegang. Dari nyanyian Sangkur, tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namunlah aku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tempur. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Bait yang kedua, aku tahu kan hari esok mungkinlah langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Begitu sah berjalan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir. Sekali lagi, bait yang kedua, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, mungkinlah langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Sah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Yang sekali lagi, kor. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah disucikan oleh kuasa firman, maka tidak ada kekhawatiran baik untuk hari esok dan bahkan untuk sampai kehidupan kekal kita akan dijamin oleh tangan Tuhan. Nomor 172 dari nyanyian Pesalu. 172 nyanyian Pesalu. Saat ku memandang Dia. Saat duka menimpa hidupku dan ku bimbang akan masa depanku, tak seorang dapat mengerti, namun Dia berbisik lewat firman-Nya. Ku ingat padamu, dan ku rasa perkataannya mencekam hatiku. Waktu ku berdoa, hadirat-Nya nyata. Lenyaplah semua duka dan rasa khawatirku saat ku memandang Dia dalam kemuliaan. Bait yang kedua. Bila aku rasakan kasih-Mu, oleh sebab Kau telah menebus hidupku. Sungguh tak dapat ku mengerti mengapa diriku yang lemah ini Engkau perhatikan, dan ku rasa perkataannya mencekam hatiku. Waktu ku berdoa, hadirat-Nya nyata. Lenyaplah semua duka dan rasa khawatirku saat ku memandang Dia dalam sekali lagi, dan ku rasa perkataannya mencekam hatiku, dan ku rasa perkataannya mencekam hatiku. Waktu ku berdoa, hadirat-Nya nyata. Lenyaplah semua duka dan rasa khawatirku saat ku memandang Dia dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan.
Hanya firman pengajaran yang benar yang mampu menyucikan kehidupan kita, sehingga kita bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Pada saat sepanjang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati firman, menikmati kasih Tuhan, supaya benar-benar kita bisa merasa damai sejahtera, kita diubahkan oleh Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman. Kita menaikkan satu pujian nomor 137 dari nyanyian Psallo, 137 nyanyian Psallo, tempat terindah. Kakimu tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuatlah. Bait yang kedua, di kakimu ku duduk menantikanmu. Duduk menantikanmu. Jiwakulah dahaga akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diam di bait yang ketiga, di kakimu kumohon belas kasihmu. Di kakimu kumohon belas kasihmu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolong. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kasih-Mu. Saya sangat yakin dan percaya sepanjang hari ini kita sudah bertelut di bawah kaki Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Pertolongan Tuhan akan kita rasakan pada saat malam hari ini. Bahkan pertolongan secara rohani, Dia akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita menaikkan kurnia betapa besar kasih-Mu. Dan pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Betapa besar kasih-Mu. Berkuasa firman-Mu, oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kasih-Mu.
Oh Tuhan, tiada tempat. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki. Haleluya. Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi pengakuan dan pengalaman hidup kami masing-masing Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah, lebih aman, lebih menjanjikan kecuali berada di bawah kaki-Mu. Saat-saat kami bisa mendengarkan firman-Mu, saat-saat kami bisa makan firman-Mu, saat-saat kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Itulah saat yang terbaik dalam hidup kami. Sebab kami bisa bertemu Tuhan dan Tuhan bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini season 1, 2, dan 3 kami bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, biarlah doa penyembahan kami adalah doa penyembahan yang berkenan kepadamu, yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Bagaikan asap dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Doa penyembahan yang didorong oleh firman pengajaran dan urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Itulah sebabnya bukakanlah firman-Mu bagi kami semua pada malam ini dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di Jalan Suprapto Medan Tuhan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik di daerah Situbondo, Jember, Surabaya, Tuban, Blitar, di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, di Denpasar, di Mataram, di Medan, di Riau, di Samarinda, di Tapin, di Palu, di Poso, di Papua, di Batam. Engkau tolong juga Tuhan. Di Madiun juga, di luar negeri juga, di Nederland, di Jerman, di Korea Selatan, di Kanada, di Amerika Serikat, di Sarawak, di Australia, di Cina, di Afrika, dimanapun mereka berada, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga nyata pada malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami kembali pada satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada pada kitab Wahyu, masih pendahuluan. Ya, kitab Wahyu yang terdiri dari 22 pasal dan 405 ayat. Kitab Wahyu yang terdiri dari 22 pasal dan 405 ayat adalah kitab terakhir dari Alkitab. Adalah kitab terakhir dari Alkitab. Ya. Dalam susunan tabernakel, kitab Wahyu terkena pada tabut perjanjian yang merupakan alat terakhir dari tabernakel. Jadi kitab Wahyu kitab terakhir dari Alkitab, terkena pada tabut perjanjian, alat terakhir dari tabernakel. Saja, alat terakhir dari
tabernakel. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Yang pertama dalam Keluaran 25 ayat 17 mulai. Keluaran 25 ayat yang ke-17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Ya. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Terdiri dari tutup pendamaian dengan 2 kerub dari emas murni. Tutup pendamaian dengan 2 kerub dari emas murni. Saja gambarnya tadi 2 kerub emas. Kerub 1 itu Allah Bapa, Tuhan. Emas murni itu keilahian. Saja. Kerub 1 Allah Bapa sama dengan Allah Bapa, Tuhan. Tutup pendamaian dengan percikan darah itu anak Allah, Yesus. Dan kerub yang kedua Allah Roh Kudus, Kristus. Jadi kalau digabung semua, tutup pendamaian adalah menunjuk Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga. Saya sebagai kepala, sebagai mempelai pria surga. Itu tutup pendamaian dengan 2 kerub dari emas murni. Itu menunjuk pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga. Bagian yang kedua, B, adalah tabutnya. Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Tabut atau petinya, bawahnya, bagian bawah petinya dari kayu penaga. Ini bedanya. Kalau tutupnya dari emas murni, zat ilahi. Tapi kalau petinya dari kayu penaga, itu manusia. Terus 2,5 hasta panjangnya. Dan seterusnya sudah kita pelajari ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya. Kayu tapi disalut emas murni sampai tidak kelihatan lagi kayunya. Nah ini bagian kedua. Ya. Bagian kedua peti atau tabut yang terbuat dari kayu penaga. Peti, tabut atau peti yang terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas murni. Disalut dengan emas murni. Luar dalam. Sehingga tidak kelihatan lagi kayunya. Tidak ada kemanusiaannya lagi. Emas semua. Ini menunjuk gereja Tuhan yang sempurna. Sebagai mempelai wanita surga. Gereja Tuhan yang sempurna. Kayu tapi tidak ada lagi. Disalut dengan emas, tidak kelihatan lagi kayunya. Sehingga itu gereja yang sempurna sebagai mempelai wanita surga. Kayu itu sama dengan manusia daging yang berdosa. Kayu sama dengan manusia daging yang berdosa. Sehingga kayu penaga itu manusia daging yang hitam berdosa. Emas itu kesucian Roh Kudus. Emas itu Roh Kudus bisa. Sehingga kesucian Roh Kudus. Kayu manusia daging yang berdosa. Emas kesucian roh. Jadi manusia daging yang berdosa harus disalut oleh Roh Kudus. Ya, jadi kayu penaga sama dengan manusia daging yang berdosa. Emas sama dengan kesucian Roh Kudus. Jadi manusia daging yang berdosa harus disalut dengan Roh Kudus supaya menjadi sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Ditutupi, disalut. Sampai tidak kelihatan kayunya lagi. Jadi manusia daging berdosa harus disalut dengan emas murni, dengan Roh Kudus. Supaya menjadi sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi kita memang manusia daging berdosa. Tapi bisa sempurna seperti Yesus. Kalau disalut emas murni. Kalau ditutupi dengan Roh Kudus. Disalut dengan Roh Kudus. Nah, proses penyalutan adalah lewat doa penyembahan. Proses penyalutan lewat doa penyembahan. Bagaimana bisa disalut? Ditutupi dengan Roh Kudus. Bagaimana bisa? Kayu ditutupi Roh Kudus. Disalut Roh Kudus. Proses penyalutan adalah lewat doa penyembahan. Doa penyembahan. Ya. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Ya.
penyalipan daging, pemerasan daging, sehingga urapan Roh Kudus dicurahkan. Ada Roh Kudus. Kalau daging disalib, ya, daging disalibkan, dirobek, diperas, ya, sehingga Roh Kudus dicurahkan. Atau sama dengan daging disalut dengan Roh Kudus. Nah, itu dalam penyembahan. Daging dirobek, disalibkan, sehingga diperas, sehingga mengalami atau sehingga urapan Roh Kudus dicurahkan. Kalau daging dibiarkan, tidak ada Roh Kudus. Pilih salah satu, daging atau Roh Kudus. Kalau daging diperas, maksudnya diperas itu hawa nafsunya. Dirobek, hawa nafsunya boleh ditambah. Ya. Proses perobekan daging, penyalipan daging, pemerasan daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi diperas, sehingga Roh Kudus dicurahkan. Atau sama dengan daging disalut dengan Roh Kudus. Kalau diperas daging itu disalut dengan Roh Kudus. Nah, kenapa harus ada doa puasa? Doa penyembahan kan sudah cukup. Daging sudah disalut dengan Roh Kudus. Itu lewat doa penyembahan. Kenapa ada doa puasa lagi? Ada doa semalam suntuk lagi. Kenapa ada doa puasa? Doa puasa itu adalah mempercepat penyalutan daging, proses penyalutan daging dengan Roh Kudus. Ya. Jadi doa puasa adalah mempercepat. Doa penyembahan itu penyalutan daging dengan Roh Kudus. Tapi dipercepat dengan doa puasa. Dipercepat dengan doa puasa. Dipercepat dengan doa puasa. Doa puasa sama dengan mempercepat penyalutan daging dengan Roh Kudus karena kita berpacu balapan. Kita berpacu ya, dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali yang sudah dekat sekali. Kita berpacu dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali yang sudah dekat sekali. Nah, lewat doa puasa, ayo cepat dipercepat juga penyalipan daging sebab kedatangan Tuhan sudah cepat juga. Ya, jadi jika Yesus datang kedua kali, nah, maka kalau sekarang dipercepat ada doa puasa, dipercepat. Jika Yesus datang kedua kali, maka seluruh daging sudah disalut dengan Roh Kudus. Seluruh kayu sudah disalut dengan emas murni. Tidak kelihatan lagi kayu. Jadi kalau tidak ada doa puasa, pelan-pelan. Nah, disalut. Tapi Yesus datang, masih ada kayunya. Tidak sempurna. Harus cepat juga. Harus cepat, ditambah puasa, dipercepat. Ya, karena kita berpacu dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali. Yang sudah tidak lama lagi, yang sudah dekat sekali. Jika Yesus datang kedua kali, maka seluruh daging harus sudah disalut dengan Roh Kudus. Seluruh kayu, seluruh peti kayu itu harus sudah disalut dengan emas murni. Sehingga kita tampil sebagai mempelai wanita surga. Kita tampil sebagai gereja sempurna. Mempelai wanita surga. Semoga kita bisa mengerti ini. Nah, ini lewat doa penyembahan. Daging diperas, Roh Kudus dicurahkan. Atau daging disalut dengan Roh Kudus. Daging ditutupi dengan Roh Kudus. Lewat doa penyembahan. Harus tambah doa puasa. Cepat-cepat. Harus cepat berlomba dengan waktu Yesus datang kedua kali sudah dekat sekali. Jangan sampai tidak selesai. Percuma. Kita menyembah, ditutupi. Tapi waktu Yesus datang masih ada kayu yang kelihatan ketinggalan. Tidak bisa. Cepat. Harus ikuti juga puasa. Ikuti juga doa semalam suntuk. Ikuti. Aku cepat. Cepat. Supaya kalau Yesus datang, pas Yesus datang selesai. Tepat Yesus datang, tepat selesai. Semua kayu disalut dengan emas murni. Tidak ada kayu yang kelihatan. Daging disalut dengan emas murni. Dengan Roh Kudus. Tidak ada daging yang kelihatan lagi. Kita tampil sebagai gereja sempurna. Mempelai wanita surga. Semoga. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus menyalut daging. Daging disalut. Kegunaan Roh Kudus untuk menyalut daging. Kegunaan Roh Kudus untuk menyalut daging. Yang pertama, Roma 8:13. Roma 8:13.
ayat 13. Surat Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab Roma jika kamu 8 ayat 13. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Ya. kamu akan mati. Kalau kamu hidup menurut daging, daging kelihatan mati. Kayu kelihatan mati. Tidak sempurna mati. Terus? Tetapi jika oleh roh, Ya. kamu mematikan perbuatan-perbuatan Roh Kudus tubuhmu, menyalut perbuatan daging. Disalut perbuatan daging. Maka kamu akan hidup. kamu hidup sampai hidup kekal. Mengerti saudara? Roh daging tidak berguna, daging mati. Roh yang memberi hidup. Jadi ini penyalutan. Daging disalut Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus untuk menyalut daging. Nomor 1, Roh Kudus menyalut daging sama dengan mematikan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini istilah daging disalut oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyalut daging, menutupi daging. Sama dengan mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa. Galatia 5, 19 sampai 21. Ini perbuatan daging. Galatia 5, 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan. Nah, lewat doa penyembahan, doa puasa, kalau ada saya kok ada percabulan lewat angan-angan, lewat perbuatan percabulan. Nah, ayo doa puasa, doa penyembahan, biar percabulan itu dimatikan oleh Roh Kudus. Daging disalut oleh Roh Kudus. Nomor 1, percabulan dimatikan oleh Roh Kudus. Begitu maksudnya. Terus Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ayo, perselisihan ini seringkali cuma dengar kata orang, kita sudah marah, sudah. Janganlah. Ayo disalut dengan Roh Kudus. Perselisihan. Kalau perselisihan salah paham, mohon ampun. Saling mengampuni, saling mengaku. Kalau karena pengajaran, baca Alkitab. Sudah. Baca Alkitab. Ayo, soal apa? Ya, kita berselisih soal apa? Soal apa? Mencuri, boleh mencuri. Baca Alkitab. Jangan mencuri. Oh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, akui. Ya, tidak boleh ternyata. Begitu. Gampang saja kok. Berselisih soal apa? Gampang baca. Baptisan air. Mana yang benar? Apa di ini, di itu? Ayo baca Alkitab. Yesus keluar dari air. Oh ya, akui. Nah, itu tidak benar. Begitu saja. Gampang itu kalau Roh Kudus. Kalau daging, tidak bisa. Ini begini, begitu. Sampai mau membenarkan diri. Jangan. Tuhan tolong kita. Teruskan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Terus. Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Dan sebagainya. Terus. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi perbuatan daging mengakibatkan kebinasaan. Tidak mendapat kerajaan surga. Kebinasaan. Kenapa harus dibela? Seringkali kita membela perbuatan daging. Yang salah kita bela. Oh, begini loh. Tidak masuk surga loh. Jangan main-main loh. Tidak masuk surga, binasa. Jangan, biarkan itu. Jadi perbuatan daging mengakibatkan kebinasaan. Kuasa Roh Kudus menyalut daging sama dengan mematikan perbuatan daging atau dosa. Sehingga kita bisa hidup. Kita hidup secara rohani hidup. Sama dengan hidup benar itu secara rohani. Kita hidup secara rohani. Sama dengan hidup benar, hidup kekal. Hidup benar itu ditutupi Roh Kudus. Disalut. Kayu disalut. Jangan membela daging. Rugi nanti. Istri kita salah kita bela. Daging berbuat dosa kita bela. Oh ini begini. Loh tidak masuk surga dua-dua nanti. Jangan. Lebih baik kita doakan. Supaya disalut Roh Kudus. Ngerti dia. Bahwa ini salah. Percabulan salah. Perselisihan salah. Iri hati salah. Tutupi. Supaya kita hidup secara rohani. Rohani kita hidup tidak mati. Sama dengan hidup benar. Sampai mencapai hidup kekal. Saya percaya. Kalau Roh Kudus memberikan hidup secara rohani. Hidup surga. Hidup secara jasmani juga. Roh Kudus mampu memberikan hidup secara jasmani. Amin. Mampu memberi secara. Uang seringkali tidak mampu. Seringkali tidak mampu uang memberi hidup secara jasmani.
Ayo, orang sakit parah. Nah, sudah pakai uang nggak bisa. Roh Kudus mampu memberi hidup secara rohani tadi. Hidup benar. Ya, supaya kita mencapai hidup kekal. Dan Roh Kudus mampu memberi hidup secara jasmani. Memelihara hidup secara jasmani. Di tengah kemustahilan, Roh Kudus mampu. Yesus mati, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Secara tubuh dibangkitkan oleh Roh Kudus. Semoga kita bisa. Ini nomor 1. Dalam doa penyembahan, doa puasa, daging disalut dengan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus menyalut daging, mematikan perbuatan daging. Jangan kelihatan kayu. Perbuatan daging itu dimatikan. Sehingga kita hidup secara rohani, hidup benar. Hidup benar. Dan kita hidup secara jasmani juga. Kita hidup. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kemustahilan dunia. Yang kedua, Roma 15 ayat 6. Ini istilah Roh Kudus menyalut daging. Tadi tabut perjanjian disalut dengan emas murni luar dalam. Ayo, sekarang Roh Kudus ini lewat doa penyembahan, lewat doa puasa malam ini. Ayo, cepat-cepat kita disalut. Jangan biarkan perbuatan daging. Cepat disalut. Ya. Yang kedua, Roma 15, 16. 16? Ya. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus ya. bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bagi bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Ya. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Jadi ini istilah Roh Kudus menyalut daging. Ya, tadi emas murni itu. Kayu disalut emas murni. Roh Kudus menyalut daging sama dengan menyucikan bangsa kafir kita. Roh Kudus menyalut daging lewat doa penyembahan ini. Doa puasa cepat. Sama dengan menyucikan. Roh Kudus menyucikan bangsa kafir. Sehingga bisa mempersembahkan persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Bisa mempersembahkan. Menjadi persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Mempersembahkan persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Bangsa kafir, sebenarnya bangsa kafir adalah anjing dan babi. Tidak boleh dipersembahkan, binatang haram. Sebenarnya bangsa kafir adalah anjing dan babi. Anjing dan babi. Yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Binatang haram tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Anjing itu menunjuk lidah menjilat muntah. Sama dengan perkataan-perkataan yang tidak suci. Perkataan dusta. Perkataan-perkataan dusta. Perkataan fitnah. Ya. Ini menyalahkan orang lain. Sementara dia yang berbuat dosa. Orang lain yang disalahkan. Itu anjing menjilat muntah. Ini kata-kata. Dari kata-kata ini anjing tidak boleh. Tidak bisa mempersembahkan persembahan. Tidak boleh dipersembahkan. Najis perkataan. Ya. Kemudian babi kembali ke kubangan. Itu perbuatan najis. Perbuatan najis, percabulan dan lain-lain. Nah, itu anjing babi. Tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini pekerjaan Roh Kudus harus disalut dulu. Itu kayu, anjing babi itu kayu. Lidah yang dusta dan lain tidak suci. Perbuatan yang tidak suci, najis. Itu kayu, harus disalut, Mas. Roh Kudus menyalut daging sama dengan menyucikan bangsa kafir dari perkataan dan perbuatan yang tidak suci. Yang najis. Perkataan jahat najis dan perbuatan jahat najis. Atau bahasa Indonesia boleh perkataan dan perbuatan yang jahat najis. Tidak suci. Nah, itu disalut dulu bangsa kafir. Kalau tidak disalut, anjing babi. Lihat lidahnya anjing. Lihat perbuatannya babi. Tidak boleh dipersembahkan, haram. Tidak boleh dipersembahkan pada Tuhan. Haram. Supaya tidak haram disalut dulu. Disalut. Roh Kudus menyalut daging anjing dan babi. Disalut. Artinya menyucikan perkataan yang jahat dan perbuatan jahat najis dari bangsa kafir. Sehingga bisa mempersembahkan persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Harus disalut Roh Kudus. Malam ini mari
Pertama, perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan daging, salut. Perbuatan daging. Sehingga kita hidup benar. Nah, itu saja. Hidup benar. Rohani hidup, tidak mati rohaninya. Hidup secara rohani, hidup benar. Aku ditambah lagi, rohani hidup itu bergairah dalam ibadah, pelayanan, bergairah dalam membaca firman, hidup rohani. Karena benar, hidup. Bergairah dalam membaca firman, bergairah dalam ibadah, pelayanan, mendengar firman, bergairah. Itu hidup. Sampai hidup kekal. Secara jasmani juga hidup. Roh Kudus mampu memberi kehidupan secara jasmani. Di tengah dunia yang mustahil, yang sulit, mustahil. Kemudian mengenai anjing babi, disalut juga. Disalut dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyalut daging, menyucikan perkataan dan perbuatan jahat najis dari bangsa kafir supaya bisa mempersembahkan persembahan berbau harum. Ibrani 13, 15, 16. Ibrani 13, 15, 16. Mari. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah ini sudah disalut. Roh Kudus menyalut bibir, lidah disalut. Lidah anjing disalut. Menjadi ucapan bibir. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan yang benar dulu. Tidak dusta dulu. Jangan sembunyi-sembunyi. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sama dengan perkataan benar. Perkataan baik menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Ayo, lewat perkataan ini kita menabur kutuk atau berkat loh. Di meja makan, hati-hati. Suami istri, anak-anak. Kalau ucapan ini hanya nabur kutuk terus. Oh si anu. Loh, jangan heran nanti kok loh. Anak-anakku ini makin besar kok makin begini hidupnya. Saudara tidak sadar. Di meja makan menabur kutuk terus. Kutuk terus. Anu ya si anu. Kutuk terus ditabur. Ayo sungguh-sungguh. Perkataan benar dan baik menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang. Jangan kutukan. Jangan kutukan. Seringkali kita baru dengar dari satu orang sudah. Apalagi hamba Tuhan yang dibicarakan. Baru dengar dari satu orang. Hamba Tuhan ini padahal dusta dia. Loh, perkataan dusta. Kutuk. Nanti loh anakku kok dusta-dusta aja ya. Karena ditaburi terus. Ayo malam ini. Disalut. Roh Kudus menyalut. Lidah kita. Perkataan kita. Perkataan yang benar. Tidak dusta. Dan perkataan yang baik. Menjadi berkat bagi. Itu memuliakan Tuhan. Ucapan bibir. Memuliakan Tuhan. Ditambah bersaksi. Bersaksi. Ayo bersaksi justru. Bagaimana firman mengubah kita. Bersaksi. Kita bersaksi. Semoga kita bisa mengerti. Sangat sulit loh mencabut perkataan itu. Sangat sulit. Bapak Pendeta Totes almarhum pernah mengatakan. Kalau saudara mau mencabut perkataan sepertinya. Bawa bantal yang isinya kapuk. Bukan isinya seperti sekarang dakron. Gampang. Kapuk. Ya, kapuk. Randu, kapuk. Bawa ke lantai 5, lantai 3. Bawa pisau. Krek. Taburkan. Saudara pilih sampai masuk semua. Baru itu mencabut perkataan. Sulit. Mencabut kutuk itu sulit. Sulit. Jangan sembarang-sembarang. Apalagi soal hamba Tuhan. Dia bukan membela saya. Siapa saja. Hati-hati. Apalagi tidak benar yang dibicarakan soal hamba Tuhan. Gawat. Segala berkat hilang. Kutuk. Mungkin gajinya besar. Tapi suasananya kutuk. Bukan gaji besar dan kecil. Kutukan. Tidak senang hidup. Tidak ada senangnya hidup. Jangan. Sungguh-sungguh jangan. Ayo malam ini biar disalut dengan emas. Kemudian ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Ini perbuatan disalut juga. Dan memberi bantuan. Kalau perkataan disalut, perbuatan disalut. Perkataan disalut, perbuatan disalut. Terus? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, perbuatan yang memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Yaitu berbuat baik. Perbuatan benar dan baik. Perbuatan benar dan baik. Baik itu
bisa memberi bantuan, menjadi berkat bagi orang lain. Memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, itulah. Itu anjing babi tapi sudah disalut dengan emas. Disalut dengan Roh Kudus. Daging anjing babi disalut bangsa kafir. Mestinya tidak boleh mempersembahkan pada Tuhan. Tidak boleh. Haram. Tapi sudah disalut oleh Roh Kudus. Kata-kata yang benar dan baik. Ucapan bibir memuliakan. Perbuatan yang benar dan baik. Memuliakan Tuhan. Saya berbau harum di hadapan Tuhan. Ini perkataan perbuatan. Perkataan yang benar dan baik. Perbuatan yang benar baik itu berbau harum menjadi persembahan yang berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Hasilnya justru Tuhan mencabut kutukan. Loh itu. Mencabut kutukan justru. Saya mari Kejadian 8:20 sampai 22. Kalau ada bau harum, perkataan berbau harum, perbuatan berbau harum, memang kita ini anjing babi. Tapi mau disalut dengan Roh Kudus. Dengan emas murni. Ada perkataan berbau harum, perbuatan berbau harum di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan hadir. Ayo, saya mulailah di rumah tangga kita. Di meja makan, di mana. Berbau harum, perkataan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Di kamar berbau harum. Tuhan hadir. Di gereja berbau harum. Tuhan hadir. Di mana-mana. Tuhan hadir. Untuk apa? Mencabut kutuk nomor 1. Memang dunia ini sudah dikutuk. Tapi kalau berbau harum. Mencabut kutuk Tuhan. Kejadian 8:20 mulai. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Nah, mesti tidak haram. Kalau anjing babi tidak boleh. Tapi kalau sudah disalut Roh Kudus sekarang. Ini persembahan. Harum di hadapan Tuhan. Terus. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Mengutuk bumi lagi. Karena manusia. Kutukan. Terus. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Memang kita sejak kecil jahat. Perkataannya jahat. Perbuatannya jahat sejak kecil. Sejak kecil. Sejak dalam kandungan. Jangan-jangan bangsa kafir. Memang begitu. Tapi kalau disalut Roh Kudus ada harapan. Berbau harum. Terus. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Takkan berhenti. Terus menerus. Terus Dingin dan panas. Kemarau dan hujan siang dan malam. Ini hasilnya. Jika perkataan dan perbuatan kita baik benar. Bagaikan asap berbau harum di hadapan Tuhan. Saja menaikkan asap persembahan berbau harum. Hasilnya yang pertama, Tuhan hadir untuk menghapus segala kutukan. Tuhan hadir. Tuhan bergairah untuk hadir. Untuk menghapus, mencabut segala kutukan. Segala letih, lesu, beban berat, kepedihan, air mata dihapus. Dan kita bahagia di dalam Tuhan. Amin, saudara? Bahagia. Bahagia. Orang berkata benar itu bahagia. Berbuat benar baik itu bahagia. Tidak ada rumusnya tidak bahagia. Biar dia miskin bahagia. Bahagia. Tidak ada suasana kutukan. Dan Tuhan juga mencabut hukuman. Kita bebas dari hukuman Tuhan. Kita dilindungi dari hukuman Tuhan di dunia. Sampai di neraka. Dilindungi. Dan Tuhan memberkati kita. Memelihara kita. Terus menerus. Tidak ada musim paceklik. Terus menerus. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Secara terus menerus, secara berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Secara terus menerus. Semoga kita mengerti. Ayolah, satu malam ini memang daging ini, waduh, sudah terlalu daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, perkataannya, wah terlalu sejak kecil, sejak kandungan bangsa kafir memang begitu. Tapi mari lewat doa puasa ini penyalutan dengan Roh Kudus menyalut perbuatan, mematikan perbuatan daging, supaya hidup secara rohani, hidup benar, mulai bergairah dalam ibadah, mulai bergairah dalam berdoa, membaca firman, menyanyi, bergairah. Semua itu hidup rohani. Sampai hidup kekal. Hidup benar dan hidup kekal. Tapi hidup jasmani juga Roh Kudus mampu memelihara hidup jasmani. Yang kedua,
penyalutan anjing dan babi. Nah, memang begitu perkataan kita, ini perbuatan. Tapi mari mohon Roh Kudus menyalut. Ada ucapan bibir memuliakan Tuhan. Ada perbuatan memuliakan Tuhan. Di situ menarik. Ada bau harum, persembahan bau harum. Boleh mempersembahkan bau harum. Bisa mempersembahkan bau. Dan Tuhan hadir mencabut kutukan. Mencabut kutukan. Letih lesu, beban berat. Kepedihan hati dan menjadi suasana bahagia. Dan Tuhan melindungi kita dari hukuman. Baik di dunia sampai neraka. Tidak bisa. Dan Tuhan memberkati. Memelihara kita sampai terus. Sampai ke anak cucu. Secara berkesinambungan. Secara terus menerus. Sampai hidup kekal selamanya. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, terakhir. Mari. Apa ini? Kegunaan Roh Kudus menyalut daging. Yang ketiga. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Ayo malam ini kita butuh penyalutan. Kalau kayu, betapa hidup terkutuk. Hidup dalam kepedihan sampai hukuman kekal. Kalau Yesus datang, tidak bisa sempurna. Dia ketinggalan. Dia binasa. Ayo disalut Roh Kudus malam ini. Disalut. Perbuatan daging disalut. Anjing babi disalut. Tabiat disalut. Dan satu lagi. Mari. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah ini Roh Kudus menyalut daging. Sama dengan membaharui kita dari manusia daging. Menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Disalut luar dalam. Bukan cuma luar saja perbuatan daging tadi. Perbuatan dosa. Perkataan anjing babi. Perbuatan anjing babi itu bukan itu saja. Sebelah luar. Sampai di dalam disalut. Sampai di dalam disalut. Yaitu menjadi sama dengan Yesus. Mulai dengan taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ayo, ini tabiat disalut. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh malam ini kita mohon penyalutan. Kayu jangan dipertahankan. Anjing babi jangan dipertahankan. Binasa. Hidup di dunia sudah menderita. Sampai menderita selamanya. Binasa. Lebih baik disalut dengan emas murni. Dengan Roh Kudus. Mohon Roh Kudus. Daging diperas. Dirobek keinginannya semua. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Kita disalut. Daging disalut dengan Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan daging disalut. Anjing babi disalut. Dan tabiat-tabiat daging disalut. Sampai taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Tunduk taat. Sampai daging tak bersuara. Abraham serahkan Ishak. Potong. Sembelih. Tidak bersuara. Sarah tunduk pada Abraham. Dikasihkan kepada laki-laki lain. Tunduk. Taat. Dan Tuhan bela. Nah ini penundukan. Tidak bersuara daging. Tidak bersuara. Daging tidak bersuara lagi. Semoga kita bisa. Nah, kalau kita sudah taat sampai daging tak bersuara. Kita kembali kepada tangan Sang Pencipta, Sang Gembala Agung. Yohanes 10, 27, 28. Domba itu mendengar. Dia ada di tangan Gembala Agung. Di tangan Sang Pencipta. Yohanes 10 ayat 27, 28. Mari. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dengar-dengar. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada di tangan Tuhan. Jadi ini, Roh Kudus menyalut daging, membarui manusia daging. Menjadi manusia rohani seperti itu. Mulai dengan taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, sama dengan kembali pada tangan
gembala agung. Imam besar. Hidup di dalam tangan gembala agung. Hidup di dalam tangan gembala. Kembali ke dalam tangan Tuhan, tangan gembala. Hidup di dalam tangan gembala agung. Saja artinya saja. Hidup dalam tangan gembala agung. Tadi disebutkan Yohanes 10:28 tadi. Teks lagi 28. Ya. 28 tadi. Ya, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama. Saja, ini hidup di dalam tangan gembala agung. Hasilnya, saja, tangan gembala agung, saja, tangan gembala agung memberi jaminan kepastian kepada kita untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, berhasil. Sampai hidup kekal. Jaminan kepastian. Tangan gembala agung. Roh Kudus memberi jaminan kepastian. Untuk hidup sekarang. Masa depan yang indah. Berhasil. Sampai hidup kekal. Dengar-dengaran. Itu aja. Ayo anak kecil. Remaja muda. Orang tua. Dengar-dengaran. Ada di dalam tangan gembala agung. Dengar-dengaran. Saudara. Ada di dalam tangan gembala agung. Ada di dalam tangan gembala. Ada jaminan kepastian. Hidup sekarang, masa depan yang indah dan berhasil sampai hidup kekal selamanya. Kemudian memberi kemenangan. Tidak ada seorang pun merebut dari tanganku. Memberi kemenangan. Memberi kemenangan. Menyelesaikan masalah. Memberi kemenangan atas musuh-musuh. Sama dengan menyelesaikan masalah-masalah sampai yang mustahil. Tangan kita tidak mampu, tangan Tuhan. Taat saja, tangan Tuhan yang bekerja. Ayo, di saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, taat saja. Biar Roh Kudus menyalut. Taat, tunduk, jangan memberontak. Taat. Tuh, tangan gembala yang menolong. Kembali pada tangan Tuhan. Ada masalah mustahil, kembali pada tangan Tuhan. Tangan kita tidak mampu. Tangan kita tidak mampu. Biar pandai, biar kaya, tidak mampu menghadapi masalah-masalah, tidak mampu. Kembali ke tangan gembala. Taat, dengar-dengar. Dengar firman, dengar-dengar. Kembali. Dan kemudian tangan gembala itu sanggup menghiburkan. Menghiburkan kita. Menguatkan kita supaya tidak putus asa. Tidak kecewa. Tapi tetap setia. Berkobar-kobar. Dalam melayani Tuhan sampai garis akhir. Ini memberi kemenangan juga, memberi penghiburan, kekuatan kepada kita. Supaya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi tetap setia berkobar-kobar. Melayani Tuhan sampai garis akhir. Tetap. Biar usia tua, kalau kita di tangan Tuhan, ringan. Ringan, tidak berat. Usia tua tapi digendong Tuhan. Di tangan Tuhan, tidak berat. Mau jalan sana, jalan sini, tidak berat. Tidak berat. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Filipus baru membaptis, sudah hilang. Bisa. Itu ada di tangan Tuhan. Amin, saudara? Ada di tangan Tuhan. Jangan bilang, oh saya sudah tua. Oh, bisa. Kalau ada di tangan Tuhan, tak ada. Dipakai, tetap setia berkobar. Tetap setia berkobar. Itu di dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah loyo, di luar tangan Tuhan. Di luar tangan Tuhan. Kalau sudah loyo, di luar tangan Tuhan. Ayo, memberi kemenangan. Masalah yang mustahil, memberi kekuatan kepada kita. Masalah yang mustahil menghalangi kita apa? Usia tua, penyakit, jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Malah sehat melayani Tuhan. Ya, saya 2 hari ini terganggu. Perut saya sakit sekali. Hari Selasa malam 12:30. Bagaimana besok ini? Ke Surabaya ini masa bisa? Hari Senin, hari Minggu malam. Bagaimana aku bisa melayani ke Surabaya? Tapi saya terus semangat. Ya, tidak kuat berdiri sambil tiduran saya berdoa. Saya baca, Tuhan tolong sambil Tuhan tolong. Bisa khotbah. Malah bagaimana? Tidak apa-apa sehat. Nah, setan belum biarkan. 1:30 malam tadi malam. Aduh, terbangun. Pucat sekali. Bagaimana ini Tuhan? Cuma pikiran daging, rumah sakit terus sudah. Tidak kuat kamu rumah sakit. Tapi saya berusaha. Sudah sambil sonjor, sambil miring. Yesus, haleluya, haleluya. Terus sampai pagi. Bagaimana doa puasa?
Perut sakit sekali, mau doa puasa besok bagaimana? Kalau menurut daging tidak bisa. Nggak bisa. Tapi season 1 masih agak sakit. Season 2 hilang. Season 3 segar sekali sudah. Segar sekali. Amin. Jangan terhalang. Jangan terhalang. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu menolong kita. Saja sudah hilang. Tidak tahu di mana sakitnya sudah hilang. Sudah hilang. Saja Tuhan mampu menolong kita. Istri saya yakin. Saya sudah, bagaimana besok aku ini? Yakin besok sembuh. Oh ya, oke. Ya. Tapi menahan nggak? Yesus ya. Saya berkaca, bukan mukaku lagi nih. Tapi sehat. Jangan terhalang. Jangan terhalang. Ayo, Tuhan beri kekuatan, kemenangan. Amin, sagu. Roh Kudus memberi kemenangan. Dan terakhir, kita dibaharui terus-menerus. Di dalam tangan Tuhan sanggup membaharui kita terus menerus sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia, sempurna seperti Dia. Saja mujizat jasmani juga terjadi, mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Terjadi. Saya yakin kalau taat mujizat jasmani juga terjadi. Amin, sagu. Terjadi. Sampai Yesus datang kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sempurna. Tabut perjanjian ditutupi. Kita terangkat di awan-awan betul-betul. Tutup dengan tabut ketemu dan tidak bisa. Jangankan lepas. Bergeser pun tidak bisa. Kita bertemu Yesus di awan-awan. Menyatu dengan Dia selama-lamanya. Bersama kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal dunia. Tapi meninggal dalam keadaan disalut dengan Roh Kudus. Dia juga dibangkitkan bersama kita selama-lamanya. Semoga kita mati hidup di tangan Tuhan. Yang penting selama hidup disalut dengan Roh. Jangan pertahankan perbuatan-perbuatan daging. Jangan bela. Jangan pertahankan anjing babi. Jangan disalut. Jangan pertahankan pemberontakan itu. Daging itu keras. Memberontak dan jangan. Taat. Dengar. Mujizat terjadi. Hidup dalam tangan Tuhan. Mujizat terjadi. Daging tidak mampu. Roh Kudus yang mampu menolong kita malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari. Yang bisa berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Spon-spon dibagikan. Ayo. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari. Tuhan akan tolong kita semuanya. Mari. 216. Mohon Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya. Menyalut kita semua malam. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dari atas, Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Daging lemah, daging najis, daging tidak mampu. Roh Kudus yang tolong. Kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Tubuh kaki untuk Roh-Mu Tuhan. Tubuh hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tubuh hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tubuh hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, buka suara. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Haleluya. Lagi. Dengan lagi. Tunjukkan kelemahan daging, kenajisan daging, keputusasaan, ketidakmampuan, biar disalut oleh Roh Kudus. Haleluya. Biar mujizat terjadi. Lagi. Haleluya. Buka hati, buka suara. Haleluya. Sembah Dia. Biar Roh Kudus dicurahkan, peras daging. Haleluya. Musik beberapa kali. Haleluya. 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 Apa keadaan kita, tunjukkan. Peras semua daging. Haleluya. Mungkin ada keinginan, hawa nafsu, ambisi, emosi, kenajisan, ketidaktaatan, kelemahan daging, ketidakmampuan daging, anjing babi. Tunjukkan kepada Tuhan. Peras semuanya biar Roh Kudus menyalut kita malam. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada kegagalan, kepedihan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. 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 Kami tidak mampu, kami tidak layak Tuhan. Kami bangsa kafir Tuhan. Haleluya.
Biar Roh Kudus dicurahkan menyalut kami semua Tuhan. Haleluya. 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 Kami hanya bangsa kafir, anjing babi. Tidak mampu, tidak layak Tuhan. Haleluya. Salut kami dengan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Jangan biarkan manusia kayu ini Tuhan. Jangan biarkan manusia anjing babi Tuhan yang menuju kebinasaan, kutukan Tuhan. Haleluya. Salut dengan roh-Mu yang suci Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya. Terlalu banyak air mata, terlalu banyak masalah, kepedihan karena daging kami, Tuhan. Karena manusia anjing babi, karena ketidaktaatan kami, Tuhan. Terlalu banyak korban sudah, Tuhan. Biar Engkau salut dengan Roh Kudus, Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, haleluya Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu di tengah kami Tuhan, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. Buka hati, buka suara. Aku tunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Ketidakberdayaan, kenajisan semua biar disalut oleh Roh-Nya malam ini. Haleluya, haleluya. Jangan berdiam, jangan biarkan itu daging itu. Biar disalut oleh Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan.
Kudus salut kami, Roh Kudus tolong kami, manusia kafir, manusia anjing kami. Ya tidak ada yang baik pada kami, bangsa kafir. Salut dengan rohmu Tuhan, curahkan rohmu Tuhan. Bila masa
Kami terlalu banyak kelemahan, kekurangan, kenajisan dan lain-lain Tuhan, masalah-masalah penderitaan. Ya salut dengan roh-Mu yang suci Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus tolong kami, salut kami. Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Asa, ya Asa. Ya Asa, ya Asa. Ini keadaan kami bangsa kafir Tuhan. Ini keadaan kami Tuhan. Ya laga. Ya laga. Haleluya, haleluya. Engkau sudah ampuni kami, Engkau salut kami dengan Roh-Mu Tuhan. Jadi manusia baru kami Tuhan, yang taat dengar-dengaran. Haleluya. Haleluya.
saat disalut oleh Roh Kudus. Saat daging tidak kelihatan kami bahagia Tuhan. Ilaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menguasai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus menyalut kami, menguatkan kami semua, bertahan semua Tuhan di dalam Engkau. Sampai Engkau datang kembali apapun yang kami hadapi Tuhan. Semua bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kuatkanlah. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan daging yang membuat kita rapuh, daging yang membuat kita najis, daging yang membuat kita putus asa, kecewa, daging yang membuat kita memberontak, daging yang membuat kita gagal dan binasa. Mohon kekuatan Roh Kudus malam ini. Haleluya. Kalau ada Roh Kudus kita bertahan dalam kebenaran, kesucian, dalam ketaatan, bertahan dalam ibadah pelayanan, setia bermohon, bertahan di dalam Tuhan sampai sempurna. Bertahan dalam pencobaan, masalah-masalah. Tuhan tolong. Lagi, sekali lagi. Haleluya. Jika ada yang mau mengangkat tangan, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Kekuatan kita segala-galanya. Kalau kita lemah, tidak berdaya, angkat dua tangan. Mohon kekuatan Roh Kudus malam, penyalutan Roh Kudus malam. Kita bertahan semua di dalam Tuhan. Biar ribut keras datang,
Biar ribut keras datang sekali lagi. Kita sembah Dia. Mohon tangan Roh Kudus menjamah kita, menolong kita, menguatkan kita. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Yalawakka, yalawakka. Yalawakka, yalawakka, yalawakka. Yalawakka, yalawakka. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Haleluya. Yalawakka, yalawakka. Yalawakka, yalawakka. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami. Haleluya. Haleluya. Yalawakka. 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 Haleluya. Kuatkan kami. Baharui kami. Mujizat terjadi. Terima kasih. Oh, haleluya. Sampai kami sempurna seperti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau menyalut kami dengan Roh Kudus. Tangan Roh Kudus memegang kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Baik di sini di WR4 Surabaya, Jalan Supratko Medan. Di mana-mana Tuhan, di dalam negeri, luar negeri semua. Di Jati Pasar juga beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan, uluran tangan-Mu membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Engkau tolong setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah sebelum Engkau datang, Engkau tolong. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong beri ketenangan, kesabaran kaum muda. Tidak tergoda apapun Tuhan, tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, utang-utang, piutang, tolong semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Membutuhkan pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah, kuliah, menghadapi ulangan harian, UTS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Engkau berumuran, lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Oh Tuhan, pergumulan yang lain, Engkau tahu Tuhan, dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Baik Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan saat ini. Ibu Ismet, Ibu Sri Rayu, Ibu Asyar, Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Yun Aritonang, Ibu Fitria juga, Ibu Ari, Engkau jamah juga. Ibunya Devi, Ibu Sanan, Ibu Waras, Ibu Pardi, Ibu Daryanto, Ibu Titik, tangannya Engkau jamah. Ibu Emi, Ani, Reni Pardede, Engkau jamah juga. Ibu Lindawati juga. Bapak Karim, Bapak Yaya, Bapak Ketut juga. Tuhan jamah. Bapak Bema juga.
Bapak Isar Pardede, Parlin Nampitupulu Engkau jama juga Tuhan. Ibu Suwiji, Ibu Sindoro, Abraham Purba, Valeri di Jakarta tolong. Ibu Like Biver, Esther Tiri di Nederland Engkau jama juga Tuhan. Bapak Amin juga Engkau jama, kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan. Ibu Mujianto juga Engkau jama, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau baik bagi kami, Engkau tolong juga. Anak Stephen juga Engkau jama, anak Grace Engkau jama juga Tuhan. Pendeta Rudi Mamesa, John Dimer, Christopher Suparji, juga Yuris Batudugo, juga Ibu Sadra dan lain-lain. Ampunilah kami semua. Kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Beri kami sehat kuat sampai panjang umur melayani Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Renovasi gereja, perluasan gereja ini juga di Jalan WR4 Surabaya Engkau tolong sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman sebagai pembuka jalan. Segala sesuatu terjadi kegerakan di mana-mana Tuhan. Baik yang terdekat di Banjarmasin hari Jumat Engkau tolong. Baik di Medan Engkau tolong juga. Di Pekanbaru Engkau tolong. Di Ambon Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Baik di luar negeri tahun mendatang dan lain-lain. Semua Engkau buka firman, buka jalan. Yang tidak sesuai Engkau batalkan semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah semua hanya karena kehendak-Mu. Penyebaran firman lewat kaset, VCD, DVD, siaran langsung internet, radio, video, internet, majalah mana semua dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris Engkau tolong semua urapi. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Interpreter berikan yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan, yang sungguh-sungguh tegas dalam pengajaran, tidak terpengaruh apapun supaya tidak menyimpang. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih juga membutuhkan interpreter di Surabaya setiap ibadah. Engkau tolong juga buka jalan semuanya. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar. Engkau tolong. Lempinal Kristus ajaib. Engkau juga urapi semua. Engkau tolong yang sudah lulus. Kuatkan dalam pengajaran benar. Dalam pelayanan benar, dalam takbisan benar. Yang di sini beri ketaatan. Tuhan tolong, Tuhan yang menyeleksi. Tuhan yang buka jalan semuanya Tuhan. GPT Pusat pengurus berikan takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Jujur dalam keuangan, dalam nikah, dalam segala hal. Supaya kami satu dalam pengajaran. Kami satu dalam tata cara ibadah seperti dulu Tuhan. Kami menjadi satu, kami bahagia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tolong, Engkau buka jalan Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Terima kasih, banyak permohonan kami Engkau yang mendengar semua. Semua keluh kesah kami Engkau yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Tanggal 29, 30, 31 Oktober yang akan datang. Saya dengar dihadiri juga dari kurang lebih 30 hamba Tuhan dari luar negeri. Jadi panitia butuh biaya banyak juga. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. 42 suplemen. Penolongku, penghibur, yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam manis bagi yang besar di kuasa-Mu, Roh-Mu meneguhkan hidup dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu berpimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamalah
ubahkan hidupku Tuhan. Aku ku percaya pulihku. Baik. Kebaktian kita besok pagi, doa pagi jam 5 tetap. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5/4. Jumat kaum wanita remaja putri 5/4. Sabtu kaum muda remaja 5/4. Dan Minggu kebaktian umum 7/4 dan sekolah minggu 10:30. Ajaklah sekolah minggu kaum muda untuk datang kepada Tuhan, berada di dalam tangan Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Mohon doa ulang tahun pernikahan ke-25 15 Oktober 2013 hari ini ya, dari keluarga Setio Warjono. Baik, Tuhan memberkati. Mohon doa supaya cepat dapat pekerjaan baru dari Caroline Seba, Jakarta. Doa yang berulang tahun hari ini tanggal 15 Oktober, Saudari Wilis Untari, Ibu Rugun Deswianti Carolina Pardede, Ibu Anton di Medan. Baik, di Medan. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan kerinduan Seba kembali ke Malang, Engkau buka jalan senantiasa, Engkau tolong kiranya Tuhan. Terima kasih juga yang berulang tahun secara umur, Tuhan. Baik Saudari Wilis, Ibu Rugun, Engkau jamaah yang lain-lain juga beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, Ibu Anton dalam keadaan hamil, Engkau jamah juga, Engkau tolong kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Juga ulang tahun pernikahan ke-25 saat ini juga dari keluarga Setio Warjono. Tuhan tolong semuanya. Tuhan satukan nikah ini di dalam Engkau. Satu hati, satu pengajaran, satu penggembalaan, satu pelayanan Tuhan. Satu kesatuan di dalam tubuh-Mu Tuhan. Sampai mencapai tubuh yang sempurna. Apapun yang dialami, jika ada kesatuan dalam nikah, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau akan menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Engkau akan menolong nikah mereka. Sinarkan kasih sayang, damai sejahtera-Mu dari surga. Curahkan berkat-berkat rohani, jasmani dari surga. Sampai mencapai nikah sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Latihan kor Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Baik pulang ke Surabaya, Engkau juga jaga, lindungi sertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum pulang, sekali lagi, kita ini hanya manusia kafir yang kayu, anjing, babi yang tidak berarti tanpa Roh Kudus. Mari sebelum pulang yakinkan hidup dalam tangan Tuhan. Tangan Roh Kudus. Angkatlah dua tangan, mohon urapi saya Tuhan. Penuhi saya dengan Roh Kudus Tuhan. Saya tidak mau lagi menjadi kayu-kayu itu. Menjadi anjing babi. Tapi menjadi manusia baru yang taat dengar-dengaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Sentuh kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Yalah masa kami tidak mau kembali dalam hidup yang lama Tuhan. Hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang kembali dari luar kota, luar pulau dilindungi, dari luar negeri, dari Hong Kong, Beijing, semua Engkau lindungi sertai semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.